Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Nah, sekarang saya on the way rumah sakit, mau cuci darah lagi. Sekarang udah hari Senin. Ya, biasanya saya berangkat itu jam 11. Walaupun HD-nya mulai jam 12, jam 2 pas tuh baru dipanggil gitu sesuai nomor. Berangkat jam 11 tuh biar pertama dapat ya nomor ini, nomor 1 atau nomor 2 gitu. Soalnya udah ada yang datang juga jam 11. Terus juga kalau ada misalkan masalah dengan rujukannya kan masih bisa diurusin gitu, pulang dulu ke klinik fase 1. Kalau datangnya mepet kan susah juga jadinya, nanti malah nggak bisa HD. Setelah sampai biasanya kalau dapat parkir ya langsung daftar. Kalau nggak dapat parkir saya cari ini dulu, valet, coba diparkirin ya, kan udah kenal valetnya. Kalau udah dapat tempat parkir yang dekat, kuncinya langsung dikasihin ke saya. Jadi kan sebenarnya kalau valet itu kuncinya tetap di dia. Nanti kalau kita mau pulang, valetnya ngambilin mobilnya. Cuma kalau udah kenal ya nyantai aja gitu, dikasihin lagi nih. Ini parkirnya di sini gitu kata si valetnya itu. Terus kalau sholat pasti tuh kalau HD ya pasti di jamak. Sholat zuhur di jamak takdim sama asar di jamak di awal. Begitupun dengan maghrib sama isya ya, karena nggak memungkinkan, nggak bisa juga. Cuci darah tuh mulai jam 2-an, kadang lewat, selesai itu jam 7. Kadang udah azan, kadang pas azan ininya beresnya. Otomatis maghribnya di jamak takhir sama isya. Berkunjung ke rumah sakit, apalagi saya harus cuci darah di masa pandemi ini, awal-awal itu emang was-was, sekali takut ya, tapi ngapain juga gitu, takut berlebihan. Kalau takut berlebihan imunitas kan juga bisa turun ya. Yang penting mah kan kita udah pakai masker, face shield, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer juga kalau nggak dapat air kan. Ya usaha kita udah maksimal gitu untuk menghindari penularan. Ya selanjutnya sih ya kita cuma bisa berdoa gitu ya, asalkan main di atas. Jadi nggak perlu takut berlebihan lah. Yang penting kita udah jaga diri ya, sesuai protokol kesehatan yang diarahin sama pemerintah. Udah kita lakuin aja gitu. Hasilnya kan kita udah serahkan main di atas. Penting kita udah usaha, udah maksimal seperti itu. Soal makanan yang perlu dihindari atau dibatasi selain buah-buahan kemarin tuh ini juga apa sih, makanan yang mengandung fosfor tinggi. Karena bahayanya fosfor untuk pasien cuci darah, si fosfornya itu kalau kelebihan di dalam tubuh kan udah ginjalnya udah nggak berfungsi tuh untuk menyaringnya, dia bakal mengendap di tulang. Efeknya tuh ya bisa keropos, cuman bisa dalam kurun waktu yang jangka lama. Kalau kalium kan begitu lebih kalium langsung efeknya terasa ya. Kalau fosfor itu nggak kerasa, jadi nanti dia tahu-tahu keropos tulang itu. Terus apa sih, kulit juga kayak menghitam atau apa sih namanya tuh, kayak orang nggak mandi tuh, busik kayak gitu kali ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, busik. Kalau untuk menetralisir fosfor, ada kita dikasih obatnya namanya CaCO3 ya, atau
kapur lah nama ininya umumnya. Ya itu untuk menetralisir si fosfor yang masuk ke dalam tubuh. Cuman kalau kita mengkonsumsi yang mengandung fosfor banyak berlebihan, ya si obatnya kan nggak menetralisir semua yang masuk. Makanya makan tetap yang berfosfor, cuman ya dalam dosis atau dalam ini jumlah yang sedikit agar terbantu oleh obat yang dikasih. Contoh makanan yang berfosfor tinggi itu dari kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, ya kacang-kacangan lah, semua jenis kacang fosfornya tinggi. Kemudian ada juga produk susu dan olahannya, ya termasuk yogurt atau dari susu, apa sih kan es krim yang dari susu. Nah itu fosfornya tinggi. Jadi bahaya mana kalium sama fosfor? Dua-duanya berbahaya. Hanya kalau kalium itu efeknya langsung, kalau fosfor efeknya bertahap, jadi nggak langsung. Setelah dia numpuk baru ada efeknya, seperti turun gropos. Kalau kalium, setelah cuci darah kaliumnya hilang dari tubuh, efek negatifnya seperti sesak napas dan lain-lain itu langsung sembuh. Sedangkan fosfor kalau misal pun disedot pakai dialisis khusus untuk fosfor, ya walaupun fosfornya udah hilang dari tubuh tapi efeknya tetap seperti tulang kropos kan. Kalau misalkan fosfornya udah ditarik semua, tulangnya tetap kropos, jadi nggak bisa balik seperti semula. Seperti itu. Jadi dua-duanya tetap harus dijaga, soalnya fosfor dan kalium sama-sama berbahaya. Malahan yang pernah saya baca itu, teman-teman saya pernah ada ikut seminar, dokternya bilang lebih mewaspadai fosfor daripada kalium. Karena kalau kalium kan, kalau misalkan kita udah dicuci darah tuh kaliumnya kan hilang atau berkurang. Kalau fosfor kan enggak. Dan kalau nggak salah, kalau yang saya baca, untuk penyaringnya atau dialisis yang biasa yang kita pakai gitu, itu tidak mampu menyaring fosfor. Nah makanya juga kan ada dikasih obat rutin, ada asam folat, ada CHO3 sama Bignat. Semua obat 3 itu sebenarnya ada fungsinya. Jadi kadang ada pasien yang nggak mau makan obat, ya nanti mungkin ada efeknya kan, mungkin jangka panjang kita nggak tahu gitu ya. Udah sampai, kita cari parkiran dulu ya. Kalau nggak dapet baru kita kasih valet ya, mudah-mudahan dapet dah. Biasanya jam segini ada kosong 1 atau 2 gitu. Jadi orang habis dari poli itu baru pulang jam segini, jam 11-an lewat. Sekarang setengah 12. Aduh penuh. Oh ada 1 ya, alhamdulillah. Mana ya sih? Sini aja deh. Ya, alhamdulillah dapat. Baik, sampai ketemu di dalam. Hujan, alhamdulillah udah selesai.